Oke, selamat datang di channel saya Green Home. Please. Oke, selamat datang di channel saya Green Home. Kemarin gue pengen bikin sebenarnya tutorial menggunakan kopling dan beberapa kesalahan bisa dibilang orang-orang yang baru pakai motor kopling atau pakai motor gede sekalian gitu. Terus gue juga sempat mau bikin tentang clutchless shifting atau mau pergi tanpa kopling ya, bahaya apa enggak. Cuman tadi lanjut. Jadi tadi siang apa tadi pagi gue lupa jam berapanya, ada satu postingan dari teman gue, cukup menarik sekali ya, dari Keken, menanyakan seputar mana yang lebih efisien kalau seandainya spesifikasinya sama antara mesin dengan mesin, mesin tidur atau mesin tegak gitu. Oke, jadi gue di sini bakal sedikit technical. Nanti gue bakal fast forward. Jadi gue bakal nggambarin dulu kira-kira mesinnya seperti apa, antara mesin tidur sama mesin tegak ya. Oke, jadi gue udah bikin dua model. Gue tau gue nggak bisa gambar. Jadi gue bikin yang sesimpel mungkin. Ya, di sini ini yang mesin vertikal. Ya, ini yang mesin vertikal. Ini ini vertikal. Ini vertikal. Ini yang horizontal. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah kalau misalnya spesifikasinya sama. Jadi kayak misalnya contoh bor kali struknya berapa sama, terus kemudian ukuran klepnya sama gitu, terus kemudian bentuk headnya juga bisa dibilang menunjang airflow ratio yang sama dan lain sebagainya gitu, termasuk dia udah pakai radiator dua-duanya gitu, terus kemudian tangkinya juga ya begitulah, ini udah injeksi dua-duanya segala macam bla 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 bla. Oke. Pertama yang pengen gue garis bawahi di sini, mesin tidur untuk mesin performa sebetulnya udah nggak umum gitu ya, tapi udah nggak jarang gitu, tapi konteksnya ada di mobil bukan di motor gitu. Sementara kalau di motor yang paling gue concern di sini bukan ke performanya gitu, karena gue yakin memang kalau misalnya kita hitung secara detail gitu ya, misalnya mesinnya 1000 cc 4 silinder gitu ya misalnya. Nah, mesin 1000 cc 4 silinder itu mungkin yang sebelah sini itu bisa dapat 210 bhp, yang sebelah sini mungkin sekitar 209,8 lah gitu, 209,8 bhp gitu. Jadi sebenarnya antara dua mesin ini gua rasa secara power sama gitu, karena memang walaupun di sini ada gaya gravitasi ya yang ke bawah gitu. Ini kan pistonnya kan di sini kan, dia pergerakannya itu kan ke sini terus ke sini gitu ya. Walaupun memang ada gaya gravitasi yang artinya ada vektor tambahan ke bawah gitu, tapi dengan kecepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat, dan sementara yang ada di sini bisa dibilang lebih tinggi gitu, bisa 20 sekian belum terhitung dengan masa pistonnya gitu ya. Jadi walaupun ada dampak gitu ya, karena ini vektornya jadi nggak 100% nilainya gitu ya, tetap ada dia agak miring ke bawah gitu ya, tapi nggak derajatnya nggak se ekstrim ini gitu ya. Mungkin perbedaannya sangat sedikit arah vektornya gitu. Jadi mesin di sini tetap bisa bekerja secara maksimal gitu loh, walaupun nggak 100%, tapi 99, sekian persen atau 99% lah dibandingkan dengan yang ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun katakanlah ada gravitasi gitu ya, ada gravitasi bumi, pasti nanti ada concernnya bagaimana dengan pelumasan oli segala macam gitu ya. Untuk ini gue ngambilnya mesin 1000 cc 4 silinder ini dikategorikan ya yang sudah teknologi olinya juga mumpuni gitu ya. Ya motor itu nggak diminta untuk jalan kebalik, nggak, tapi bagaimana dia bisa melumasi sampai ke arah sini kan, sampai ke atas sini, udah ke bagian sini aja. Dan untuk teknologi sekarang di 2020 ini sudah sangat mumpuni gitu loh. Jadi itu, tapi concern gue di sini ya perbedaannya ada di beberapa titik gitu ya. Kayak misalnya contoh untuk pendinginan ya, gue bingung ya, ini radiator mau gue taruh mana gitu ya, karena biasanya mesin tidur itu radiatornya juga kalau dibikin terlalu jauh berarti volume fluidanya juga semakin banyak gitu ya, dan dia akan semakin rawan juga gitu untuk kena benturan segala macam gitu. Sementara kalau di sini dia posisinya agak tinggi
gitu, karena nggak mungkin gue taruh di bagian bawah gitu. Terus kalau misalnya ditaruh di sini ya agak bingung juga, karena di sini pasti ada throttle bodinya gitu. Ini throttle body ya, ini injeksi, ini mesin injeksi gitu. Nah, tapi yang jadi concern di sini adalah motor itu secara keseluruhan gitu, the whole package of this bike. Jadi ini gue udah ngasih titik gitu ya. Jadi titik tempuhnya di sini ini buat perkiraan pertemuan antara shock depan dengan rangka gitu ya. Jadi di sini harusnya ada shock, cuman gue nggak cukup gambarnya. Terus dia ada di sekitaran sini gitu ya. Jadi realistisnya seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat sudut yang motor yang ini, yang mesin vertikal, dia lebih stiff. Ya bisa kelihatan dia sudutnya lebih stiff gitu dibandingkan yang ini, dia lebih landai ya, tuh dia lebih landai ke sini. Jadi kalau misalnya dihitung derajatnya, berarti berapa derajat ini? Ya hitung sendiri lah. Jadi dibandingkan dengan yang ini, dia yang ini lebih stiff, dan yang ini slope-nya lebih rendah gitu loh. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah titik massa. Jadi kalau di motor ya, yang menjadi salah satu beban paling beratnya adalah mesinnya gitu, apalagi mesin-mesin berkapasitas besar seperti 1000 cc, 650, 800, 900 itu cukup besar bobot mesinnya, karena besi semua gitu kan di situ. Nah, jadi kalau misalnya ini di sini gitu ya, kalau misalnya kita bisa hitung, anggaplah ini sama ini bebannya sama gitu, terus ini berarti titik tengahnya, berarti dia agak ke atas dikit gitu. Jadi kalau misalnya kita bikinin kotak gitu ya, sini beban titiknya itu berarti sekitaran di sini, center of mass-nya gitu. Sementara kalau untuk di mesin yang ini ya, ininya sama berarti ya udah jelas, berarti ada di sekitaran sini gitu kan. Jadi center of mass-nya untuk mesin tidur dia lebih turun, lebih ke bawah gitu dibandingkan yang ini lebih ke atas gitu. Nah, selain itu gitu, yang ini bagian mesin bagian bawah ini, kalau misalnya kita sudah jadikan satu whole package motor, dia lebih selain ada di bawah tuh, dia lebih ke tengah gitu. Jadi bobotnya bisa jadi lebih 50-50 dibandingkan yang ini gitu. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan gitu ya. Yang pertama, ini motor yang gua rasa nggak akan enak buat daily ya. Untuk yang mesin tidur, gua bakal bahas di mesin tidur dulu, karena ini contohnya banyak banget ya. Gua bisa banyak sebutin, bahkan di sini udah ada satu gitu, RMM gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang ini gitu ya, ini gue belum lihat contohnya yang 4 silinder 1000 cc mesin tidur gitu. Cuma maksud gue panjang mesinnya itu kalau misalnya 1000 cc mungkin kalau dia dibuat tidur sekitar 20, mungkin sekitar ya katakanlah 80 sampai 1 meter gitu ya, 80 cm sampai 100 cm. Jadi panjang mesinnya aja cukup panjang gitu loh. Jadi ini udah menghabiskan space yang cukup banyak gitu loh. Jadi gue juga nggak tahu ya ini cara bikin tangkinya ini yang bener yang mana gitu ya. Karena gue di sini agak kebingungan gitu buat bikin desain rangkanya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya gue bikin rangka gitu ya, anggaplah mau bikin delta box, berarti ini agak dihapus sedikit kalau misalnya kita mau pakai delta box, karena dia agak nah kan. Mau pakai rangka delta box pun kemudian ketemunya di sini gitu ya, ini panjang banget gitu. Rangka delta box ini sangat amat panjang gitu loh. Jadi bingung juga gitu. Terus kalau misalnya mau dibikin cradle ya berarti harus ada titik tumpuan ke bawah gitu ya. Di sini harus ada rangka lagi untuk support mesin ini gitu loh. Sementara untuk yang ini dia sangat mudah gitu ya. Kalau misalnya gue mau bikin delta box gitu ya, dia bukan delta box, sorry, ntar gue di-issue sama Yamaha. Misalnya mesin ini mau gue bikin parameter frame steel, ini mudah sekali gitu ya dibuat ini. Dan ini nggak perlu mounting lagi ke bawah atau nggak perlu rangka lagi ke bawah, karena ini mesinnya udah ngegantung semua di bagian atas gitu. Sementara yang ini mesinnya semuanya ada di bawah, berarti gue mau nggak mau harus bikin rangka tambahan. Salah satu yang menurut gue paling memungkinkan untuk mesin 4 silinder 1000 cc tidur itu adalah monokok gitu ya. Jadi kayak misalnya di sini ada satu bagian gitu ya. Ini kan misalnya ada tangkinya di sini. Misal gitu, misalnya di sini ada tangkinya gitu ya. Terus berarti di sini udah satu bagian, kemudian di sini ada satu lagi pengait tangki, pengait mesin, terus di sini ada satu lagi gitu ya. Berarti fairingnya udah masuk jadi satu. Gitu. Jadi secara desain itu sangat sulit untuk diterapkan. Terus kemudian
otomatis wheelbase-nya juga sangat panjang gitu, karena dari mesinnya saja dia udah sangat panjang gitu. Tapi motor ini bisa jadi sangat ceper gitu loh. Jadi bisa dibilang ini gue udah nambahin ya tingginya ya, dengan titik di sini tuh udah ditambahin gitu, karena normalnya bisa aja dia titik ininya di sini gitu ya, tetap aja panjangnya sama gitu ya, panjang ininya sama, bakal lebih landai gitu. Jadi untuk titik temu antara shock dengan rangka itu bisa jadi di sini gitu, dia bisa jadi lebih pendek gitu ya, bisa digarisin dari sini kan gitu loh, dibandingkan yang ini lebih tinggi gitu loh, dibandingkan yang ini. Nah tapi jadi bisa dibilang dengan kondisi seperti ini motornya bisa jadi lebih panjang gitu, mungkin dengan kapasitas 1000 gue bakal mengestimasi mungkin panjangnya jadi 2,3 lah, 2,3 meter. Sementara untuk mesin yang ini mungkin bisa 2,1 gitu, jadi jaraknya itu sekitar 20 cm. Ini cukup jauh ya buat kategori buat kategori sebuah motor gitu. Jadi kalau misalnya kita hapus ya, jadi gue udah nyoret-nyoret, gue bakal ngapus lagi, tenang aja, ini videonya bakal gue edit. Oke. Jadi kalau misalnya kita buat ya secara singkat, kalau misalnya ini kotak motor, oke, jadi bisa dilihat ya. Di sini pertama dari titik massa ya. Titik massa untuk motor yang pertama ya. Itu ada di sini, sementara untuk motor yang kedua itu ada di sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus, dia berada di lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan posisi yang sebelumnya. Terus kalau misalnya kita ukur, dia ada sekitar di seginian seginian spidol, yang ini agak lebih pendek gitu ya. Dia bedanya segini. Jadi beda sekitar segini. Gue tahu ini gak akurat gitu ya, cuman ini buat gambaran aja gitu loh. Jadi secara dimensi motor yang dengan mesin tidur dia pasti lebih pendek, nggak pasti ya, tapi kemungkinan besar lebih pendek dan dia akan lebih panjang gitu loh. Sementara motor yang seperti yang biasa gitu ya, dia dimensinya seperti itu gitu. Jadi itu. Nah kemudian kalau misalnya sudah seperti ini ya, keuntungan dan kerugiannya apa gitu ya. Pertama, untuk motor yang dia titik massanya lebih tinggi, berarti dia lebih nimble gitu, karena titik massanya dia lebih tinggi ya. Jadi untuk kita merubah sudut tikungan gitu ya, karena dia lebih tinggi, kita nggak perlu effort yang cukup banyak gitu ya dibandingkan dengan yang titik massanya di bawah gitu. Kemudian kalau misalnya dari sudut ininya gitu, karena wheelbase-nya semakin pendek gitu, berarti bukan effort ya, tapi perlawanan dari roda belakang gitu ya, atau dari motor gitu ya, saat kita melakukan tikungan cornering, dia lebih kecil. Jadi motor itu akan lebih nimble, handlingnya akan lebih mudah digunakan gitu ya. Terus kemudian bisa dikatakan ya ini motor-motor daily lah, motor-motor yang biasa kita gunakan gitu. Bahkan kelas-kelas seperti ZX-10R atau CBR 1000R, RR atau Yamaha R1 gitu. Itu semuanya masih dalam kategori ini gitu. Mungkin untuk yang motor ini dia agak lebih tinggi gitu, karena dia pakai twin tube gitu. Sementara untuk motor ini ya bisa dikatakan motor ini dengan wheelbase yang lebih panjang gitu ya, berarti dia lebih stabil gitu loh, stabil di high speed gitu ya. Jadi untuk di kecepatan tinggi dia sangat stabil gitu ya. Sementara untuk buat tikung dia lebih sulit untuk menikung gitu ya, sulit untuk cornering gitu ya, untuk cornering gitu. Oh ya, untuk keuntungan ini tadi gue kepikiran apa ya? Oh ya, nggak tahu, gue nggak ingat. Nah, jadi motor ini akan lebih stabil di kecepatan tinggi, tapi lebih sulit juga dia buat nikung gitu loh, karena perlawanan dari roda itu, karena sudut putarnya itu jauh gitu ya, dia semakin banyak gitu. Dan karena dia lebih pendek gitu ya daripada yang ini kan gitu loh. Jadi buat kita nikung, anggaplah di sudut yang sama gitu ya, effortnya jadi lebih susah gitu. Sudut tikungnya jadi semakin kita harus menikung lebih miring lah, kasarnya seperti itu. Oke, jadi ini keuntungannya dari masing-masing motor ya. Terus kemudian yang buat gua berpikir implementasinya
Jadi motor ini bukan berarti tidak tanpa implementasi ya, mungkin bisa dibilang ada untuk balapan drag ya. Sementara untuk daily gue tetap pilih yang ini, daily atau road race gitu. Jadi secara kesimpulan, motor dengan mesin tidur bukan berarti tidak possible gitu ya, tapi penggunaannya khusus, sangat amat khusus gitu loh. Sementara untuk yang seperti ini dia lebih banyak penggunaannya untuk road race, bahkan untuk trail dia bahkan lebih tinggi lagi racknya gitu, sudut racknya dan segala macam gitu loh. Walaupun untuk performa mesin gue sangat meragukan adanya perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Seperti yang tadi di awal video gue jelaskan, tetap ada perbedaan gitu ya, dari power tetap besaran yang ini gitu, karena dia tidak defying the gravity, tapi tetap karena sudah ada momentum gayanya tidak terlalu terpengaruh gitu. Apalagi mesin yang 4 silinder gitu ya, dimana kalau misalnya normalnya 4 silinder ya misalnya normalnya 4 silinder, saat di sini yang firing ya, di sini tidak firing, terus kemudian saat yang ini ini berarti saat yang ini firing, yang ini nggak firing gitu, terus kemudian yang ini firing, kemudian yang ini bentar. Ya benar. Jadi dia akan terus ada gitu loh, powernya itu tetap ada gitu. Jadi kalau kita bikin kurva ininya, kurva lingkarannya, powernya gitu ya. Jadi saat pistonnya kan ada dua gitu ya di sini. Bukan dua piston ya, tapi ada di 2 titik gitu. Jadi saat dia dapat power di sini, dia masih ada tenaganya dia di sini, dan sampai di sini gitu kan, ini agak kosong gitu. Tapi pas di sini kosong, saat yang di sini yang piston 1 ini kosong, dia akan dibantu dengan piston 2 gitu. Dia akan dibantu dengan piston 2 karena piston 2 sudah di atas, kemudian piston 2-nya masuk ke pembakaran gitu loh. Jadi dari sini masuk ke piston 3, kemudian masuk ke piston 2, kemudian masuk ke piston 4, segala dan seterusnya. Gitu loh. Jadi power di crankshaft atau inersia di crankshaft itu tidak akan kosong gitu. Terlebih kalau misalnya mesinnya itu adalah cross plane crankshaft gitu. Jadi kalau cross plane crankshaft dia beda lagi sudutnya. Sini aja lah. Beda lagi sudutnya. Kalau cross plane crankshaft dia ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pistonnya beriramanya berbeda gitu loh. Jadi sudutnya beda-beda gitu, 90 gitu. Jadi dia tidak akan ada namanya inersia yang kosong gitu dalam pergerakan gitu. Jadi untuk soal mesin, gue rasa gravitasi tidak akan menjadi musuh untuk motor-motor atau mesin-mesin yang mesin tidur gitu. Terus untuk kendala lain ya tadi gue bilang, kalau dia mesinnya tidur berarti ada di shock breaker, gimana ceritanya untuk shock breakernya itu nahan bobot mesin yang ada di tengah gitu. Karena ya kita nggak usah bohong lah gitu ya, shock breaker yang modelnya seperti ini aja udah cukup mahal gitu, risetnya cukup sulit. Gimana caranya dia bisa bikin mesin yang dengan shock breaker yang lebih tidur lagi. Kalau misalnya dia shock breakernya terlalu di sini ya, terlalu tegap gitu, anggaplah shock breaker posisinya ada di sini gitu ya, dengan posisi dia agak ke bawah, ke depan seperti itu, motornya jadi terlalu fleksibel ya, karena posisinya di tengah ini. Ini mesin gitu, mesinnya itu kan dia pasti ada pergerakan gitu loh, dia nggak mungkin rigid. Oke, jadi sedikit aja gitu ya. Jadi kalau dia shock breakernya juga kurang mumpuni, dia akan terlalu fleksibel kalau untuk yang mesin tidur. Ya kalau dia terlalu fleksibel seperti itu ya makin goyang gitu ya. Bahkan walaupun untuk start drag gitu, dia akan semakin kemana-mana banyak. Gitu, makanya gue pikir untuk mungkin sekitar 5 tahun ke depan, gue rasa belum ada yang mesin-mesin seperti itu gitu. Jadi kalau secara performa mesin gua rasa 11-12 gak akan begitu banyak. Cuman untuk practical use dan pasarnya buat mesin tidur 1000 cc atau ya pokoknya itulah mesin tidur performance oriented, untuk di motor gua rasa 11-12 mesin. Tapi ya buat implementasi secara wholesome buat jadi produk, itu yang gua rasa gua nggak ngeliat ada di kedepannya gitu. Oke, jadi buat di mobil gak perlu ditanya deh, mobil itu shock breakernya ada 4 gitu ya, terus dia bisa mendistribusikan beban lebih banyak gitu dibandingkan motor gitu. Jadi
gue di sini bukan buat trigger orang-orang yang pro dengan mesin-mesin tidur, enggak, no. Tapi untuk di motor seperti ini, gue lebih preferensinya tetap ke mesin tegang, gitu. Jadi sekian dari gue, semoga nanti setelah diedit di bawah 15 menit gitu. Kalau bisa di bawah 10 menit, gue nggak tahu gue sepanjang apa ngomong, cuman ini durasinya sekitar 30 menit. Kamera gue sampai overheat. Nanti gue coba edit gimana ceritanya biar bisa kelihatan ya ini ya. Ini gue baru metode baru. Tadinya pengen gue gantung, cuman gue bingung mau gantung di mana. Salah beli, gue harusnya yang gede sekalian. Tapi besok baru beli lagi.